jadi gak sikat gigi. Jadwal renang libur, mandi dikurangin gitu. Karena satu keyakinan bahwa meski tidak ada yang lihat, Allah lihat ketika kemudian kita korupsi. Cuma berkumur kok. Kalau waktu kecil saya cuma berkumur kok, ada keterangan sedikit gak sengaja. Tetapi itu takwa. Coba bayangkan kalau rasa ini dibawa ke dalam segala lini kehidupan kita. Ujian, Allah tahu, dia jadi nyontek. Di lingkungan kerja, Pak, mohon maaf ini tolong diterima Pak, tanda tali asih dari perusahaan kami kemarin sudah dibantu. Jangan-jangan ini nanti bisa kena delik KPK. Enggak Pak, enggak ada yang tahu. Insya Allah kita enggak pakai tanda terima kok Pak. Ini cash tunai langsung diterima saja. Allah tahu. Tidak mungkin 74 miliar dalam bentuk emas batangan kalau begitu caranya. Segala dalam aktivitas kita ketika kemudian kita merasakan bahwa Allah tahu. Itu nilai plus dari sebuah proses berpuasa. Dan dalam perlombaan dari garis start sampai finish ini, puasa untuk membawa kita pada satu kondisi disiplin untuk mentaati segala peraturan yang ada di dalam hidup. Dan next kita kemudian diminta oleh Allah untuk berzakat. Bahwa di dalam harta kita ada hak bagi yang lain. Bahwa di dalam proses berlomba itu kemenangan itu bukan soal utama. Sampai garis start paling duluan itu bukan soal utama. Yang ada adalah seberapa banyak kita memberikan satu kemanfaatan di dalam proses berlomba itu dari garis start sampai finish. Anak saya penggemar Dora di Explorer. Dan satu nilai yang saya dapat dari Dora itu bahwa di dalam perjalanan yang seharusnya dia tuju adalah satu tempat gitu ya. Kastil, hutan, rumah nenek gitu ya. Kastil, hutan, rumah nenek. Tetapi ketika dalam perjalanan ada sesuatu yang perlu dibantu gitu. Ada sesuatu yang perlu dibenahi, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Ada kepedulian di sana. Ada satu proses untuk kemudian kita melakukan sesuatu di tengah perjalanan itu yang memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Siap. Dan kelas di dalam kehidupan ini yang kita lari dari saat kita balik sampai nanti kita mati, kalau bisa kemudian di perjalanan jangan langsung terus gitu ya mengejar cuma untuk mati saja, tetapi mampirlah sedikit untuk melakukan sebuah proses perjalanan kemana? Ke Baitullah Al-Haram, berhaji. Dan haji ini mendidik kita untuk kemudian menjadi muslim yang berwawasan global. Karena dalam haji bukan cuma mengunjungi satu tempat yang memang masih satu benua sih, tetapi sudah berbeda secara iklim, berbeda secara kondisi geografis, berbeda secara banyak hal kecil. Orang Arab Saudi kesini dulu saya itu mengatakan, Anda itu kufur nikmat barangkali ya. Loh kenapa? Kami dulu orang Arab Saudi itu membayangkan bahwa Indonesia itu lebih tandus dan lebih gersang daripada Arab Saudi. Kenapa? Nyatanya banyak yang jadi tenaga kerja datang ke Saudi. Begitu lihat tanah kalian ini surga yang jatuh ke bumi, kok bisa-bisanya kalian itu sampai ke tempat-tempat yang tandus dan kering untuk cari uang begitu. Ya memang kadang-kadang gitu ya, kalau tinggal di surga pengen mencicipi neraka. Ini satu orang yang berwawasan global begitu, merasakan cuaca yang berbeda, merasakan iklim yang berbeda, bahkan gitu, kemudian bertemu dengan orang yang sangat luar biasa banyaknya dari berbagai macam suku, bangsa dan pemahaman, dari berbagai macam ada istiadat dan budaya, dari berbagai macam latar belakang, kaya miskin jadi satu, sebuah bangunan wawasan global yang luar biasa. Yang dulu di Indonesia itu masih sering kencang-kencangan soal fikih misalnya, begitu sampai di Saudi terbelah. Ini beda lagi. Jadi sholatnya itu
dia sedekat beda sama orang lain saja, kemudian dia mengkritik itu sedekatnya salah, yang benar itu begini. Karena dia lihat ada yang sedekatnya begini. Begitu sampai lah, ada yang nggak sedekap gitu. Di sini ribut lutut dulu, mau sujud itu lutut dulu apa? Tangan dulu begitu. Ternyata di sana prinsipnya cuma satu, yang penting bukan kepala dulu. Nah, wawasannya global, pemahamannya meningkat gitu ya. Kemudian menjadi orang yang kemudian penuh samaha, penuh kelapangan hati untuk kemudian menerima perbedaan, dan kemudian menjadi seorang yang juga punya daya pikir untuk melakukan sinergi. Sebenarnya haji selama ini masih apa namanya? Ada hal yang perlu lebih dioptimalkan. Saya membangun sinergi dunia Islam di sana. Bagaimana kepala-kepala negara itu ketemu saat haji, seperti di masa Umar bin Khattab. Para kepala wilayah itu melakukan koordinasi di saat berhaji. Mana sumber daya yang berlebih di sini, mana yang kurang di sana. Coba bayangkan gitu ya. Dari sisi sumber daya alam, Timur Tengah untuk energi itu menghasilkan 63% suplai dunia. Dia mengkonsumsi 6% saja. Indonesia ini menghasilkan sekitar 3% dunia dan mengkonsumsi sekitar 2,5% untuk energi. Ada kan ketimpangan semacam itu. Dan dunia Islam ini luar biasa gitu. Amerika itu menghasilkan cuma 4% dunia dan mengkonsumsi 33%. Sebenarnya adalah hal yang sangat mudah bagi dunia Islam untuk kemudian menjadi kekuatan global yang sangat kokoh. Hal semacam itu yang mungkin perlu dibangkitkan ke depan. Itu yang kemudian menjadi satu visi kita. Dan itulah ma'rifatul Islam. Kenapa kok ma'rifatul Islamnya materinya nggak kayak biasa Mas? Kok kemudian cuma rukun Islam? Iya, ma'rifatul Islam itu memang rukun Islam. Bahwa kemudian kalau kita ditanya Islam itu apa, dari kata aslama yuslimu islaman, dari kata selaman, dari kata ini, dari kata itu kan tugasnya teman-teman teologi untuk membahas. Itu kan tugasnya teman-teman usuluddin untuk membahas yang begitu. Tugas kita itu beramal, nahnu qaumun amaliyun. Kita ini orang-orang yang orientasinya amal-amal dan amal. Jadi kalau ditanya apa itu Islam, jangan sok pintar membalas atau menjawabnya lebih dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anil Islam, apa kata Rasulullah? Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, wa tahajjal bait, man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu memang akan rukun. Dari rukun inilah kemudian kita berangkat untuk menjadi kaum yang beramal, bukan kaum yang orientasinya wacana, tapi kaum yang orientasinya kemudian adalah kerja. Wa qul i'malu, dan katakan beramallah kalian. Dalam surah Taubah ayat 105. Fa sayallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang akan mengapresiasi kerja-kerja besar kalian. Saya dulu kenapa ini sekedar mengenalkan saja, karena saya lihat harapannya teman-teman juga mengenal tempat ini dari Jogokarya. Sebelum istikharah untuk memilih istri, saya istikharah memilih tempat tinggal. Dan ini tempatnya Al-Jar qabla Dar. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Dan inilah yang saya pilih. Karena di sini memang kaum amaliyunnya terasa bahwa tempat ini adalah tempat yang kemudian isinya kaum yang beramal. Insya Allah akan teman-teman dapati bagaimana kemudian ya, kaum amaliyun itu